Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua DKM dan pengurus yang lain, insya Allah sesepuh bini sepuh, yang sang sepuhkan, yang saya tuakan, yang selalu kita nanti fatwa dan nasihatnya, insya Allah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah, baik anak-anakku yang tercinta, yang insya Allah jadi anak yang soleh solehah, amin. Anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu insya Allah harapan kedua orang tua, amin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dihormati Allah, malam ini malam yang ke-7. Insya Allah besok ini kultumnya Pak Supangat atau yang lain ya, saya tunjuk Pak Supangat, maka jadwal saya gantian. Siapa yang punya nasihat yang baik disampaikan, insya Allah kalau dijalankan kita akan dapat aliran pahala, insya Allah. Saudaraku yang hormati Allah, bulan puasa ini yang terpenting bukan hanya untuk kita. Doa dicoba oleh Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah. Jadi kita memohon kepada Allah bukan hanya untuk diri kita ini, tapi problematika keluarga atau problematika lingkungan kita atau problematika anak remaja kita. Yang saya akan sampaikan adalah menjadi orang tua bukan hanya di rumah, tapi di setiap kali berjumpa dengan anak-anak, jadilah orang tua yang baik. Artinya kalaupun hari ini jam saya ini jam waktunya kerja, ini jam waktunya sekolah, ini jam waktunya sedang istirahat apa-apa, yang baik pandangan kita, lihat anak di situ ada kesempatan, sampaikan. Ini yang paling pokok. Saya yakin insya Allah bahwa Bapak menuju bulan Ramadan ini sudah mempunyai manajemen yang akan selalu ditingkatkan, baik bacaan Al-Qur'annya, baik sholat tahajudnya. Pertahankan itu. Akan tetapi perkembangan yang akan kita hadapi bukan hanya untuk diri kita, tapi mempersiapkan generasi yang akan datang. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan suasana-suasana di setiap kita berjumpa itu kondusif. Itu niatnya kita adalah untuk menciptakan, meringankan dari orang tua yang sedang sibuk. Barangkali kita disiapkan untuk memberikan nasihat kepada mereka, tentunya dengan bijaksana. Salah satu contoh, waktunya maghrib, anak masih pegang bola di lapangan, tidak usah memandang itu bukan anak saya, bukan. Tapi itu penting kita untuk memberikan nasihat yang baik. Situ. Saya yakin bahwa Pak semuanya sepakat dan setuju. Dan saya yakin sekalipun anak itu sedikit ada pandangan suara yang agak keras, saya yakin diterima orang tua kita. Karena itu demi ke depan anak kita supaya bisa juga menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Mari atau isa-isa deh. Yang merusak kita adalah anak-anak kita HP. HP berani dia buka di masjid, gak ada yang nasihat. Waktunya sudah isya. Mau gak mau ada satu teguran dari pengurus atau dari siapa saja yang melihatnya. Karena lingkar masjid itu aurat. Lingkungan masjid adalah aurat, sekian meter itu aurat semua. Orang yang dekat masjid itu hadisnya kalau dibaca ngeri. Man sami'a nida falyujibhu, barang siapa yang mendengarkan adzan dan tidak menjawabnya. Ini kuping pertama kali itu timah panas disiapkan untuk mereka. Naudzubillah min dzalik. Tapi pahalanya besar sekali. Nah, bagaimana hadis ini bisa nyampe kepada kita semua yang di lingkungan masjid ini? Maka sesungguhnya masjid ini luar biasa, lingkungan kanan kirinya itu saya katakan aurat. Kenapa? Kalau dia tidak bisa menutupinya, mengikutinya, jauh dengan masjid itu
ya enggak berikan nasihat, tapi kalau dekat dengan masjid, masjid itu bisa memberikan nasihat, insya Allah akan menjadi lega hati ini. Maka untuk meningkatkan iman dan takwa ini, la'alakum tattaqun, ya kan? Yang terakhir kali adalah mudah-mudahan kita ini digolongkan oleh orang-orang yang takwa. Amin. Orang yang takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah sudah dijalankan, tapi kalau kita melihat mungkar, bukan hanya untuk pribadi kita, melihat yang nggak pas, itu kita wajib menyampaikannya semampu kita, tidak dibiarkan tapi semampu kita. Nah, insya Allah kalau ini selalu kita bawa di setiap kali kita berjumpa dengan siapa mereka, insya Allah maka nggak usah nunggu banyak ya. Itu baratnya tuh, pekerjaan yang baik itu akan membentuk pribadi kita ini semakin dekat, semakin peka dengan Allah, semakin keluar rasanya. Iman ini bungkusan yang harus betul-betul kita buktikan setelah konstruksi Islam yang 5 itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kelihatan semua. Tapi iman ini berhubungan dengan gaib, pahala. Kenapa orang-orang yang dikasih pahala yang begitu besarnya tapi nggak antusias? Contoh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ibaratnya istana yang semegah apapun masih kalah dengan 2 rakaat itu. Tapi semangatnya kita sampai mana? Yang tahu kita sendiri. Giliran ada orang yang setiap Ramadan berbagi dengan 300.000, secamatan antri sampai nggak kuat, viral di Jawa Timur. Itu kan hubungan dengan iman itu. Lah sampai mana seperti itu kita membedakan mana yang sekiranya hati ini keluar rasanya, atau hanya terus yang kita lihat adalah kecukupan rezeki yang mewah itu. Banyak saudara-saudara kita yang mempersiapkan sebanyak mungkin secara materi itu sampai miliaran duit, ujung-ujungnya nggak menikmati, sakit mah nggak bisa dibayar dengan kemahalnya duit, banyaknya duit. Banyak sekali. Itu apa nggak membuktikan bahwa sesungguhnya kesehatan itu bisa dinikmati bagi mereka-mereka yang bersyukur. Kesimpulan begitu. Sedikit tapi bersyukur, insya Allah akan semuanya menjadikan nikmat. Tapi banyak, tapi kepala kita masih dangak ke atas, masih melihat punya ono terus banding-bandingkan dengan orang lain, sehingga mata kita nggak melihat, nggak menikmati yang kita punyai. Tentunya itu menjadi persoalan buat iman yang kita selama ini pertahankan. Nah, itulah mutiara-mutiara Ramadan yang harus kita gali dengan dibuktikan pertama kali membaca Al-Quran, dibuktikan sholat malam. Rasulullah mengatakan sebelum subuh baca Allahumma innaka afuwwun karim. Betul-betul kita ngelonggono kesalahan. Mohon ya Allah semua kesalahan, bayangkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu sholat wiridnya seperti itu. Bayangkan sholat sunnah malam. Jangan sampai kesempatan sholat sunnah malam ini ditinggalkan. Tidak usah nunggu Lailatul Qadar doang, di setiap malam pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita minimalnya 6 rakaat setelah tarawih ini. Tarawih ini termasuk qiyamul lail. Insyaallah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang masih hidup ini kita sama-sama menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.